Halo Tribuners, bersama saya Bang Mandor di acara Mojok Tribun Jambi. Kali ini saya berada di Bandara Sultan Taha Jambi, bertemu dengan Bapak Agus Suprianto. Beliau adalah Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha. Selamat sore Pak Agus. Sore Bang Mandor. Wah, paten namanya nih Bang Mandor ya. Pak Agus ini panggilannya Pak Acun, lebih akrab ya. Jadi ini kita panggil Pak Agus Pak Acun nih. Aman aja, silakan. Udah panggil Pak Acun aja lah, biar akrab lah ya. Ya, Pak Acun, ini COVID-19 sudah sekian lama. Tentu ini ada pengaruhnya terhadap Bandara Sultan Taha. Pak Acun bisa menggambarkan sejauh apa sih pengaruh COVID-19 dengan operasional Bandara Sultan Taha? Ya, gini Bang Mandor, memang kalau bicara COVID nih ya, semua sektor perhubungan, ya dalam hal ini sektor penerbangan, kita mengalami sesuatu yang benar-benar prihatin, ya. Semua sektor usaha di bidang itu drop, dan kami salah satunya di bandara yang merupakan salah satu fasilitas untuk area penerbangan mengalami penurunan drastis, ya. Artinya di kondisi normal dan sekarang ini selama COVID ini ya pergerakan kita ini paling hanya sekitar 30-40% dari kondisi normal. Contohnya di bandara sekarang ini di Jambi Sultan Taha ini normalnya satu hari penumpang itu sekitar 7.000 sampai 8.000. Namun dengan kondisi COVID ini itu hanya sekitar 1.500 penumpang, jauh sekali di bawah standar. Memang kondisi ini berimbas kepada seluruh ya stakeholder yang di bandara, baik penerbangan. Artinya gini, penerbangan ini kan airline merupakan salah satu stakeholder kita yang paling besar. Semua pergerakan di bandara ini akan aktif ya bila airline tersebut memang bagus, aktif juga. Tapi begitu airline juga drop terhadap penumpang, kami terkena imbas. Artinya stakeholder kami yang di bandara juga kena imbas. Misalnya para tenan itu juga terimbas terhadap penurunan omset seperti itu. Jadi ini menjadi suatu efek domino ya di bandara dan seluruh stakeholder bandara. Gitu. Dari sedikit penumpang itu yang tidak mencapai 40% ya, masih di bawah itu rutenya mana aja? Apakah masih normal rutenya atau tinggal 1-2 aja? Ya, untuk rute ini kita hampir seluruh rute ini tiarap. Tiarap ya? Tiarap. Artinya dengan kondisi ini ya. Kita tetap masih untuk penerbangan ini ya, masih tujuannya Jakarta yang masih bisa hidup. Jakarta? Ya, Jakarta. Cengkareng. Bandara Cengkareng. Penerbangan lain kayak yang ke Jogja, ke Batam, itu semua Palembang, Padang itu tidak bisa kita aktifkan karena memang penumpang ini begitu drop ya. Dan kondisi COVID ini kan orang mungkin mau terbang masih khawatir ya. Ada orang yang satu khawatir, kedua juga mungkin ada beban biaya yang cukup tinggi yang akan dikeluarkan gitu. Ya seperti halnya harus ada antigen, itu kan cukup mengeluarkan biaya. Mungkin kalau kita rasakan aja, saya juga merasakan agak misalnya kita pergi berempat, satu orang harus antigen 200.000, 800.000, pulang pergi 1,6, pergi berempat. Padahal biaya tersebut tuh bisa untuk nginap hotel 4 hari. Kan gitu ya. Kalau 400 kan 1,4 hari ya. Itu kan ada cost itu keluaran cukup besar. Nah itu mungkin yang masyarakat juga berat. Itu sih yang lebih terasa. Sekarang ini orang bilang ada memasuki gelombang kedua lah ini. Akhir-akhir ini penderita COVID, terkonfirmasi COVID meledak. Ada orang bilang karena virus Delta ini yang cepat. Di beberapa daerah penuh rumah sakitnya. Apa yang sekarang dipersiapkan oleh Sultan Taha ini melihat perkembangan COVID yang tidak menurun tapi malah meninggi? Atau sesuatu yang diperketat lagi apa gitu, atau terobosan apa gitu?
Ya, memang untuk sekarang ini kan ada varian baru ya, varian Delta yang itu cukup luar biasa dan kita lihat sendiri di Indonesia ini cukup tinggi sekali ya. Bahkan kemarin itu terkonfirmasi positif di Indonesia udah 21 ribu. Iya. Coba bayangkan aja itu. Saya nggak mengira setinggi itu ya. Nah, yang pasti penerbangan kita akan semakin turun. Tapi kita tetap memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa di bandara itu tetap aman terbang. Kami melakukan aturan prokes yang kami perketat di Bandara Sulantaha seperti itu. Jadi semua tim kami di bandara ya, baik tim yang operasi maupun mitra kerja kami itu wajib untuk prokes. Ya, karena jangan sampai nanti masyarakat mau ke bandara takut. Ya, khawatir, wah jangan-jangan kami nanti terkena di bandara, seperti itu. Nah, kami tetap lakukan prokes itu dengan ketat dan semaksimal mungkin. Dan untuk memberikan masyarakat itu nyaman, ya kami baru aja melakukan kegiatan. Sekarang tuh masih berjalan. Ya. Kegiatan yang kami lakukan itu dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Ya, itu jatuh pada tanggal 29 Juni ini. Namun kami membuat rangkaian acara yang lebih kepada untuk kemasyarakatan. Kami melakukan vaksinasi ya dan donor darah. Artinya kenapa kami wajib melakukan vaksinasi? Karena kami juga ingin mengupayakan bahwa petugas di bandara semuanya harus sudah tervaksinasi. Artinya kita juga ingin terlihat bandara kita sehat. Dengan petugas yang sehat, bandara menjadi sehat. Tapi kalau petugasnya nggak sehat, pasti bandaranya sakit. Kan betul sama ya. Gitu. Nah, memang dalam vaksinasi kemarin kami dapat bantuan dari Pemprov Kota Jambi, Dinas Kesehatan dan KKP. Seperti itu. Jadi kami ada dua sasaran yang kami ambil kemarin. Sasaran pertama dari Pemkot itu memang untuk membantu vaksinasi pralansia. Seperti itu. Nah, yang untuk dari KKP khusus sasarannya untuk stakeholder bandara. Stakeholder bandara dari seluruh yang melakukan aktivitas di bandara, baik petugas operasional, petugas teknik, bahkan petugas tenan-tenan restoran tersebut, itu harus kita vaksinasi. Gitu. Nah, ini yang kami lakukan agar di bandara Sulantaha Jambi ya harus kita perlihatkan juga bahwa kita benar-benar menjaga prokes ya untuk kesehatan dan kami juga mengupayakan tidak ada klaster baru di Bandara Sulantaha Jambi. Ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Jadi semua penumpang harus menggunakan masker, harus 3M dan lain-lain. Wajib jadi. Wajib. Iya. Betul, wajib. Kalau nggak itu repot. Jadi kami memang menurunkan tim untuk keliling, ya kan? Yang nggak pakai masker tutup. Kalau nggak nurut keluar. Udah gitu aja. Iya. Nggak ada istilahnya tawar menara untuk prokes ini. Nggak ada. Kewenangan Angkasa Pura hanya berhenti pada wilayah bandara aja, atau maskapai itu masuk di kontrol Angkasa Pura nggak Pak itu Pak? Begini, karena saya lihat, saya juga pengguna pesawat juga. Ya. Dahulu di awal-awal itu kan ada pengaturan prokesnya itu, misalnya 3 kursi hanya 2. Akhirnya sering 3 kursi penuh itu. Kalau itu nggak di bawah Angkasa Pura Pak itu ya? Ya, jadi kalau itu aturannya ada dari Kementerian Perhubungan. Kementerian ya? Memang pernah dikeluarkan edaran pertama. Itu ada pemisahan di dalam pesawat 50% yang boleh. Kemudian keluar lagi aturan kedua ya 70%. Tapi sekarang ini yang saya tahu aturan ketiga itu udah dibebaskan dari pesawat ya. Tapi walaupun di pesawat dibebaskan, nah kami di bandara tetap melakukan prokes. Nah, atur jarak tetap. Betul. Semua tetap. Artinya mungkin saya bisa memahami pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 100% ya. Mungkin untuk menghidupkan penerbangan. Pertama itu. Yang kedua, sudah yakin bahwa di bandara itu sudah diatur prokesnya. Dengan segala macam regulasi yang kita terapkan, tanpa ada yang kita lewatkan, artinya bisa meyakinkan bahwa orang masuk pesawat sudah clear ya terhadap virus COVID. Gitu. Itu pemerintah mengeluarkan 100% untuk bisa
masuk dalam pesawat. Oh, iya. Ya kami artinya di sini bandara dipercaya ya Percaya. dalam hal untuk mengatur prokes. Iya. Jadi kita berharap orang yang masuk bandara memang sudah sehat semua gitu kan. Iya. Karena ada tes antigen juga di sana gitu kan, genos gitu kan. Pak Acun ya, sekarang ini kan kondisi sepi, kemudian jumlah penumpang berkurang, penerbangan berkurang, sementara Angkasa Pura mesti harus berkreativitas nih dalam manajemen pengelolaan bandara ya. Terobosan apa Pak Acun yang dilakukan? Nah, Yang mungkin ada program-program yang sekarang sedang berjalan yang perlu masyarakat Jambi tahu gitu. ya. Jadi memang kalau bicara COVID ini kita tidak boleh membunuh kreativitas kita ya. Ya, Jangan juga kita berhenti berkreativitas. Artinya kita tidak bisa lagi berkungkung dalam hal yang rutinitas. rutinitas ya. Nah itu kita harus coba keluar dari sana. Karena kalau kita bicara rutinitas bandara adalah melayani penumpang. Nanti penumpang. Sekarang penumpang udah sepi. Penerbangan dan lain. Sementara kita mengangkat penerbangan sulit. Ya, Mengangkat penumpang ya sulit lah. Karena memang sekarang ini orang masih was-was dan memang ada aturan-aturan yang pembatasan segala macam seperti itu. Nah, kami coba ya melakukan kreativitas baru seperti ini. Artinya bahwa harapan kami itu bandara tidak sesuatu yang harus untuk melakukan aktivitas penerbangan. ya. Jadi bahwa ke bandara ini saya akan coba ke bandara tidak harus terbang. Bisa rekreasi lah. Iya, nggak harus terbang. Karena selama ini kan kita juga lihat ya, orang ke bandara pasti satu nganter keluarga Ya, atau orang mau terbang, setelah itu pergi. Saya perhatikan jarang sekali orang mau ke bandara datang semata-mata pengen ngopi. Jarang dilihat ya. iya, Saya jarang. perhatikan berapa minggu di Jambi ini ya. Iya. Saya perhatikan jarang loh orang ke bandara itu pengen semata-mata ngopi terus pergi. Iya. Saya pernah berdiri di bandara itu ya setengah hari penuh lah, hampir 3/4 hari. Ya, saya perhatikan habit orang di sini, oh enggak. Ternyata masih memang karena ada aktivitas. Ya, bandara itu dia benar-benar datang, nganter, berangkat, pulang seperti itu. Nah, saya coba membuat sesuatu yang baru mungkin ya. Mudah-mudahan ini menjadi antusias baru ya masyarakat Jambi. Saya coba melakukan suatu bandara itu Green Airport. Kami coba terapkan Green Airport. Artinya bahwa orang yang berkunjung ke bandara tidak harus menggunakan kendaraan bermotor. Mungkin COVID ini, ya COVID ini kan memang suatu yang habit orang berubah ya, berubah habit orang. Banyak orang saya lihat bersepeda nih, menjadi sasaran baru. Ya. Nanti kami coba menempatkan satu area yang khusus untuk parkir sepeda. Yang pertama itu, ya. Parkir sepeda, coba kami hidupkan, kami kasih parkir yang baik, yang aman, yang cantik. Mungkin nanti ada lokernya, ada kunci lokernya, ada segala macam, ada fasilitas juga, ada. Belum tahu, nanti saya coba cari tempat yang bisa orang parkir sepeda nyaman. Biasa gini, orang naik sepeda kan selalu keringetan ya, Ya. keringetan. Nah, bagaimana orang itu bisa nyaman juga, seperti itu. Ya nanti coba kami siapkan. Ada aturan, oke, parkir di sini, dapat kunci loker, dapat shower. Oh, iya. Kan jadi nyaman ya. Ya. Orang mau nongkrong jadi nyaman ya. Dapat shower, dia bisa mandi, ada lokernya, Iya. bisa santai. Iya. Gitu artinya seperti itu. Karena saya melihat antara orang bersepeda dengan orang berkendaraan bermotor itu beda. Biasanya orang bersepeda capek keringetan, pasti mereka jajan. Umumnya ya, Iya. pasti. Pasti. Ya. Ya pasti tidak, tapi umumnya secara garis besar pasti mereka duduk, pasti minum lah minimal. Gitu, Penumpang beli sepi, tapi aktivitas ekonomi di bandara tetap hidup lah. Betul, otomatis kan di situ jadi ada orang jajan segala macam, tempat nongkrong kan seperti itu. Iya. Mungkin nanti akan kami siapkan khusus, saya belum tahu nih, mudah-mudahan ada areanya ya, ada namanya Coffee Bike Airport, kan seperti itu. Nanti coba kami cari tempat yang terbaik di mana lokasi itu. Jadi bahwa orang ke bandara itu ayo nggak harus terbang. Ya. Ke bandara tempat nongkrong, tempat kongko-kongko, bisa juga tempat hangout, tempat janjian, kan seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini Iya. menjadi suatu yang gairah baru ya di Bandara Jambi.
Bagaimana nanti Pak Acun mewujudkan itu? Kan kalau kita ingin mensukseskan itu kan tentu Pak Acun tidak hanya sekedar mempersiapkan secara internal saja kan? Mesti ada komunikasi dari pihak eksternal supaya ini bisa mendapat dukungan gitu dari masyarakat atau stakeholder gitu. Apa sudah ada dilakukan tahapan-tahapan atau bagaimana? Ya, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya komunitas sepeda. Ya, itu Koja CC ya, yang di wilayah Jambi kan ada. Ya. Ya, saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Saya sampaikan beberapa hal dan mereka antusias. Oh, boleh nih, bilang gitu. Antusias. Mungkin nanti juga saya akan bertemu dengan banyak ya mitra yang terkait dengan hobi bersepeda. Ya, nanti coba kita duduk bareng. Kita siapkan beberapa sarana dan fasilitas di situ yang menjadikan bahwa ada tempat di bandara ya, tempat suatu untuk berkumpul, bahkan untuk berdiskusi. Ya mungkin ada rapat-rapat di situ yang tim komunitas sepeda. Coba nanti saya cari area mana yang kira-kira bisa memfasilitasi tersebut. Ya. Karena kalau tanpa ada fasilitas itu, kalau cuman kita mengandalkan hanya orang datang bersepeda terus pergi bersepeda pergi, lama-lama itu cuman habit sesaat. Tapi kalau di situ kita kasih fasilitas, tempat untuk mereka meeting, tempat mereka untuk berinteraksi, ya mungkin ada itu beda. Event-eventnya Ada gitu. event-eventnya, betul. Jadi oh ya kita Sabtu kita rapat yuk di mana? Oh di bandara aja orang kita ada area. Nah gitu kan? Ya. Nah itu menjadi suatu tempat seperti itu. Nah ini menjadi kebiasaan yang akhirnya mudah-mudahan dapat mendorong semua yang suka bersepeda dan yang tidak bersepeda menjadi bisa bersepeda. Itu harapan kita ya. Sama tadi bilang apa yang soal apa memanfaatkan lingkungan sekitar kayak ada di tempat wisata di apa kebun binatang gitu. Itu nanti arahnya juga ke sana. Ya. Jadi gini, kebetulan kita ini kan deket ya dengan bandara, dengan zoo ya. Ya itu jalan kaki, deket sekali saya lihat. Ya. Nah, kami memang punya konsep ya, ada ikon ya di bandara ini menjadi zoo airport. Jadi kalau bicara Jambi supaya lebih cepat dikenal. Karena kalau ada ikon tersendiri, ada yang different, ya biasanya orang cepat mengenal. Mana Jambi, bandara Jambi kayak apa sih bandara Jambi kan gitu. Mana Jambi, oh Jambi juga airport. Nah, itu kan ada ikon tersendiri, orang jadi lebih cepat mengenal. Nah, kami kemarin udah ketemu dengan apa namanya dinas pariwisata Kadisnya. Kita ngobrol-ngobrol, sementara saya sampaikan beberapa kemungkinan untuk melingkan antara bandara dengan zoo tersebut, ya kan, Taman Rimba Jambi ya, seperti itu. Saya sampaikan terkait dengan kaitan dengan sepeda tersebut. Saya sampaikan ke beliau bahwa Bu bagaimana kalau kita kolaborasi, dan beliau sangat mendukung. Artinya kita akan siapkan sepeda tersebut yang ada di bandara yang mungkin bisa kita sewakan atau bisa digunakan jika ada penumpang yang delay berkepanjangan, kan kita nggak tahu ya. Kalau delay berkepanjangan kita kasih kesempatan orang tersebut menggunakan sepeda untuk bersepeda ke zoo ya. Saya rasa kalau ada 2 jam itu masih cukup karena dari zoo naik sepeda dari bandara ke zoo paling 10 menit ya, dekat kan itu. 10 menit udah paling jauh ya, paling lama 10 menit putar-putar di zoo 1 jam atau 1,5 jam, balik lagi 2 jam cukup. Nggak ada delay yang cukup berkepanjangan ya. Gitu. Dan otomatis kan zoo-nya juga semakin ramai dikunjungi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti sepeda tersebut juga bisa disewa untuk umum. Disewa untuk umum, nanti kami ada beri kode tersendiri sepeda yang boleh masuk ke zoo. Ya. Nah, kalau nanti sepeda di zoo juga tidak dibatasi akan kredit. Ini tuh ya, akan kredit dalam semua sepeda masuk. Nanti kita akan berkolaborasi, mungkin sepedanya juga ada stiker zoo dan lain-lain. Nanti ada apa namanya gambar-gambar atau di batangnya itu ada inilah di frame-nya ya, ada tentang memperkenalkan zoo seperti itu. Jadi yang boleh masuk hanya sepeda itu. Nanti kalau cuma mau nyewa sepeda itu sudah termasuk tiket masuk zoo. Kan beda ya. Jadi nggak orang maunya kan sekali, jangan juga udah sewa sepeda, zoo beli lagi. Repot. Iya, nanti kita jadikan satu di sepeda itu orang buat sepeda sekalian beli tiket. Gitu. Tapi kalau memang nanti dapat voucher minumnya di sini. Kan gitu kan? Iya, jadi bisa jadi dia beli paket hanya untuk ini, beli paket nanti yang sekalian minum. Mungkin kalau
dia pecah-pecah misalnya ya, beli sini, terus beli tiket due sendiri, ini sendiri, itu akan lebih mahal. Iya. Tapi kalau di satu paket dapat premium segala macam itu akan lebih murah. Iya. Nah, nanti tinggal yang bersangkutan belinya apa. Ini konsep menarik Pak. Itu kapan itu nanti targetnya? Ya targetnya saya sih memang percepatan ya maunya ya. Nanti coba saya koordinasikan ya ke pariwisata. Kita akan bikin timeline nanti. Ya, timeline kegiatan. Ya harapan saya sih tahun ini udah beroperasi. Ya tahun ini ya, tahun ini udah beroperasi. Bicara tahun ini kan berarti 6 bulan ya. Ya kalau Iya. bisa sebelumnya jauh dari itu Iya. udah bisa beroperasi. Ya, gitu. Kalau bicara target ya. Kalau punya target sebaiknya sebelum jauh dari itu. Nah, gitu. Mungkin saya sih berterima kasih juga dengan Kadis Pariwisata. Ya. Dan pada saat kemarin kami juga ada sempat ketemu dengan Gubernur terpilih, ya, Gubernur terpilih Pak Haris, betul. Saya sampaikan beberapa hal ke beliau dan beliau sangat mendukung ya, beberapa kegiatan yang akan kita coba gabung bersama seperti itu. Dan beliau juga menyampaikan kira-kira apa lagi ya yang bisa dikolaborasikan dengan Pemprov, gitu, Pemprov Jambi dengan bandara. Ya, ini salah satu support yang luar biasa dari beliau dan kami mengapresiasi. Karena segala sesuatunya adalah ya ini beliau orang nomor 1 di sini kan nantinya kan. Iya. Nah itu pasti kan segala sesuatunya support dari beliau itu penting. Nanti kami selalu coba berkomunikasi, berkolaborasi dengan Pemprov. Memang saya selalu 3C biasanya. Coordination, communication, collaboration. Iya. Artinya tidak ada miskomunikasi kali itu kan. Iya. Itu yang terkait rencana atau harapan Sultan Taha untuk bisa jadi bandara internasional tuh, Pak? Ya, jadi memang ini suatu yang tantangan cukup besar. Ya, Sultan Taha. Memang kami sudah menyiapkan di bandara itu area internasionalnya. Sudah kita siapkan termasuk area keberangkatan dan kedatangan. Terus juga untuk penempatan Garbarata udah kita siapkan, tinggal kita mendatangkan Garbaratanya. Untuk ruangan-ruangan internasional kita hanya siapkan pengisian kursi dan lain-lain seperti itu. Tapi yang lainnya udah selesai. Nah, karena terkait dengan COVID ini, penerbangan drop kami sulit memang. Sulit lah, artinya jangankan kita bicara untuk mendatangkan penerbangan internasional ya, yang domestik aja kita terseok-seok. Ya mungkin bisa dibilang ngimpi lah kalau kita untuk penerbangan internasional dalam kondisi sekarang seperti itu. Tapi kami juga tidak patah semangat. Saya sampaikan juga ke Gubernur terpilih kemarin Pak Al Haris, saya sampaikan kami nggak patah semangat untuk ini bisa menjadi internasional. Artinya tetap kami persiapkan. Kami juga sudah menyampaikan ke beliau bahwa kapan kami bisa duduk bersama, duduk bersama dengan Kanwil Agama, Dinas Pariwisata, dan seluruh instansi yang berkepentingan, ya, instansi yang memang kita butuh supportnya untuk ini menjadi internasional. Paling dari satu cara yang kemungkinan bisa cepat, ya kemungkinan ya, saya bilang kemungkinan bisa cepat. Itu nah kebetulan kami pernah putar-putar di Jambi nih. Oh rupanya di sini punya asrama haji. Iya, punya asrama Ya, haji. benar. Besar saya lihat, asrama haji besar. Saya lihat besar. Nah, kan selama ini penumpang haji dan umroh pasti melewati Batam atau Jakarta. Ya. Dan itu kan butuh biaya kos ya. Ya. Untuk kos tersendiri ya, untuk penambahan tiket pulang pergi, kalau mau ke Batam pulang pergi ke Batam, kalau dia ke Cengkareng pulang pergi ke Cengkareng, dan penginapan lagi di sana. Itu kosnya cukup lumayan. Nah, saya belum tahu nanti coba saya berusaha nih ya ketemu dengan seluruh pengelola ya travel umroh di seluruh provinsi Jambi. Kan cukup banyak itu. Cukup banyak. Coba nanti kita mapping berapa sih memberangkatkan penumpang umroh ya dalam seminggu. Karena kalau kita lihat ini runway kita kan sudah 2.600 ya. Udah bisa untuk
penerbangan yang berkapasitas penumpang sekitar 200 orang. Seperti itu. Artinya Airbus 320 udah bisa. Ini apa namanya, Boeing 737 seri 900 yang cukup besar itu udah bisa. Artinya penumpangnya ada 200-an lebih. Nah, nanti kalau memang penumpangnya seminggu misalnya dari kumpulan travel umroh itu bisa memberangkatkan 600 ya, kenapa nggak kita berangkatkan dari sini aja? Ya kan, nggak usah lagi memberangkatkan melalui Batam atau Jakarta ya. Atau Jakarta, motong kos. Kalau airline pasti mendukung. Airline mah di mana ada penumpang dia siap terbang berebut. Lo iya ya kan, berebut pasar. Tapi kalau penumpangnya nggak ada, nggak mau. Nah, saya coba mudah-mudahan dari penumpang umroh ini yang bisa kita kita coba ya untuk melakukan penerbangan di sini. Dengan memulai penerbangan di sini berarti penerbangan internasional buka seperti itu. Nanti bertahap. Barangkali itu bisa jadi reguler. Ya. Jadi kalau udah reguler kan udah tetap. Ya. Baru kita sambil mencoba dengan travel umroh ini kita mapping lagi berapa sih setelah kalau itu udah jalan ya, berapa penumpang yang memang pariwisatanya ke luar. Misalnya suka ke Singapura, suka ke Malaysia, kita cari rute-rute dekat dulu aja. Gitu. Kalau emang ternyata banyak dalam 1 minggu atau 1 bulan, kan kita bisa kita bisa gunakan berangkat dari sini. Nanti kita cari beberapa airline yang siap bersedia. Gitu. Dan itu kan menjadi bagian penerbangan internasional seperti itu. Ya. Yang akhirnya nanti kalau memang pertama ya menggunakan pesawat yang memang butuh extra flight itu kan belum unschedule ya, nggak apa-apa kalau belum unschedule. Tapi nanti kan lama-lama kalau emang banyak kan bisa menjadi reguler, bisa ditetapkan slotnya jadi reguler. Yang akhirnya kita punya penerbangan internasional. Mungkin cara-cara seperti itu. Ya. Yang pasti secara sarana prasarana sudah bisa masuk lah Pak ya untuk syarat-syarat membuka penerbangan internasional itu ya. Oh di sini ya. Ya, di sini kalau jadi Pak syarat-syaratnya itu? Syarat-syaratnya jelas kita harus ada area untuk pemeriksaan imigrasi. Itu pasti ya. Pemeriksaan bea cukai, custom, custom, GIQ itu harus ada fasilitas di sini. Custom, ya, kuarantin dan imigrasi. Sementara kan kita ada, itu udah kita siapkan juga sih area-area tersebut. Artinya udah bisa. Tinggal jalan aja sebenarnya. Udah, tinggal kita nanti duduk bersama lah yang untuk mengimplementasikan ini dengan dukungan Pemprov. Saya yakin lah warga Jambi juga ingin bahwa bandara ini menjadi internasional. Pasti begitu ya? Iya. Iyalah pasti ingin, apalagi gubernurnya. Ya, pastilah. Beliau juga sangat sangat mendukung ya kalau emang ini bisa dilakukan percepatan. Ya, tapi nanti secara regulasi kami akan urus seluruhnya untuk menjadi bandara internasional. Pak Acun, selama 1,5 tahun lebih nih lah sejak COVID ya, sebelum di Jambi Pak Acun di Kuala Namu ya, kemudian sekarang mengelola Jambi. Apa yang menjadi kendala utama Pak untuk mengelola bandara itu dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Kendala-kendala yang menyusahkan gitu, yang kemudian ini dampaknya akan seperti apa nanti kalau misalnya akan seperti ini terus gitu? Ya, pengalaman Pak Acun nih. Ya, memang antara Kuala Namu dengan Jambi ini ada berbeda. Ya, satu bandaranya berbeda, besar dan kecil berbeda. Terus habit orang pun masing-masing daerah kan berbeda ya. Berbeda. Mungkin kalau orang bilang Kuala Namu Medan, wah Medan kan terkenal jiwanya ya. Orangnya perangainya berbeda ya. Tapi ternyata di sana berbeda juga, enggak juga sih. Saya merasakan memang dia ngomongnya keras dan lain-lain, tapi hatinya enggak. Benar, saya merasakan itu. Karena saya pernah ke satu daerah ya. Ternyata pada saat saya bertanya, itu sangat ramah sekali. Ramah sekali. Artinya bahwa memang itu kan beda-beda ya. Ya. Nah, kembali lagi kalau bicara habit orang ya, paling kendala yang paling utama itu ini kesadaran dari warga masyarakat sendiri terhadap kondisi pandemi. Ya, sudah pasti kita harus prokes. Sebenarnya kalau
orang tersebut sudah menjiwai bahwa prokes itu satu kewajiban, petugas kami nggak akan tiap hari berpatroli. Ya, Itu ya. iya. Itu kan kendala ya termasuk Iya, ya. Nggak perlu berpatroli Iya. semua. Cuman kan kadang-kadang ada orang bisa jadi dia kadang-kadang terlupa, kadang-kadang juga merasakan enggak lah COVID jauh-jauh dari saya nih. Iya. Di gua istilahnya kan suka begitu ya. Iya. Enggak lah. Itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala bahwa di COVID ini kita lebih kepada penerapan social distancing. Kembali lagi himbauan kami ke masyarakat juga mudah-mudahan yang ke bandara tetap menjalankan prokes. Kendala utamanya adalah bagaimana kami mengatur prokes. Karena kenapa hal itu menjadi suatu kewajiban? Karena pemerintah sudah membuka 100% di dalam pesawat. Iya. Penuh ya, artinya udah dipercayakan penuh di bandara bahwa prokes di bandara sudah teratur, maka itu bisa dikeluarkan aturan seperti itu. Nah, ini kalau sampai terjadi suatu klaster di pesawat kan, nanti kami yang itu kami perketat benar-benar di bandara. Kalau di Sultan Taha selama ini ada teman nggak Pak yang penumpang ternyata ini nggak ada ya? Ya sementara ini sih kalau memang ada sih pada saat pemeriksaan awal ternyata positif. Itu ada, maka itu kita buru-buru orang tersebut ya kita atur dengan secara SOP. Tidak boleh terbang pastinya, tidak boleh. Dan kami juga melihat teman-teman di KKP pada saat melakukan validasi itu juga cukup ketat. Saya lihat sendiri yang bersangkutan, bahkan kalau udah setiap hari kali ya, dia bisa melihat tuh surat jika itu asli atau palsu. Mungkin udah tahu ya. Iya. Artinya kalau surat itu udah mencurigakan langsung ditelepon. Ditelepon, Konfirmasi ternyata nggak ada. ya. Ternyata nggak ada sama sekali. Nah, itu kan berarti memang ketat ya. Dan kami juga berterima kasih sama KKP nih, udah begitu benar-benar fight dengan penumpang. Pasti kan penumpang ngomel-ngomel, marah-marah gitu. Segala macam ngomong ya. Tapi kan kita nggak bisa. Kalau menyatakan pasti mau apa? Iya. Nah, kalau dia terbang, dia kumpul dengan di dalam pesawat. Wah, jadi apa itu pesawat? Nah, itu. Ngeri juga. Ngeri juga kan? Waduh. Iya. Apalagi sekarang varian baru itu bisa satu pesawat kena semua itu nanti ya. Wah, takut apalagi sekali. varian baru dibilang papasan cepat. pun kena. Nah, ya kan? Benar kan? Iya. Papasan kena. Bicara dalam waktu 5-10 detik sudah bisa berpindah. Wah, itu kan Aduh, ngeri itu. ngeri itu. Benar. Apalagi di dalam pesawat, kedap jaraknya mungkin 1 jam perjalanan itu ya. Iya. Ke Jakarta aja 1 jam. Betul. Lah. Jadi kami di bandara ini nggak eksis lah untuk pelanggaran prokes. Enggak lah, artinya kalau enggak ya udah enggak. Iya. Enggak bisa enggak jadi iya enggak. Iya. Kan gitu ya. Jangan sampai terjadi kayak kapan di berita sebelumnya ada yang lolos, ya kan? Ada yang lolos. Pak, ada nggak semacam himbauan lah untuk masyarakat atau pengguna pesawat di melalui Sultan Taha? Barangkali ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan gitu, Pak Ajeng. Ya. Jadi gini, kalau untuk masyarakat ya khususnya di Provinsi Jambi yang menggunakan fasilitas di bandara, kami juga berharap bahwa bukan berharap lagi ya, mewajibkan mewajibkan kalau bisa ya untuk prokes ya tetap dilaksanakan, diterapkan dengan baik. Ya, kita harus 3M ya, 5M dan lain-lain itu harus benar-benar dihimbau untuk udah mempersiapkan diri dari rumah. Seperti itu ya. Jangan juga baru sampai bandara baru dia pasang masker. Sayang juga kan? Iya. Karena apa? Kita nggak tahu nih misalnya dia merasakan yakin nggak ada apa-apa. Di mobil dia nggak pasang masker. Ternyata sebelah yang antar kita atau supir taksi yang kita naikin dia positif. Ya kan? Ternyata sampai bandara. Nah, itu kan bisa ini semua penumpang. Membahayakan. Jadi kalau bisa bermasker itu ya semenjak keluar dari rumah menuju bandara jangan sampai terlepas gitu. Karena salah satu cara yang memang sekarang ini cukup efektif dan mudah dilaksanakan menggunakan masker. Ya. Dan masker ini benar-benar masker yang direferensikan ya, jangan cuma sekedar kain, itu pun nggak bagus lah. Kalau bisa malah double masker. Double masker ya.
kalau bisa. Oke Pak Jun, Ya. terima kasih sekali nih atas ngobrol-ngobrol santainya ini. Udah kita udah di ujung acara. Jadi Tribunnews, kita sudah ada di ujung acara ngobrol dengan Pak Jun. Kita senang mendengar terobosan-terobosan tadi dari Pak Jun tentang Sultantah ke depan, mulai dari konsep Green Airport, kemudian ada harapan untuk Bandara Sultantah sebagai bandara internasional, kemudian ada memperketat protokol kesehatan. Tentu ini menjadi satu informasi yang penting untuk kita semua. Dan cukup sampai di sini obrolan kami dengan Pak Jun selaku Eksekutif General Manager Bandara Sultantah. Sampai ketemu lagi di acara Mojok Tribun Jambi berikutnya bersama saya Bang Mandor. Sampai jumpa.